Hari ini kita akan bicarakan peran dari perempuan di keraton di Jawa Tengah Selatan pada ujung dari abad 18 dan awal dari abad 19 ya. Dan ini asal-usul dari peran perempuan ya, yang begitu menonjol, peran perempuan yang mengkisahkan dan merefleksikan dan mencerminkan salah satu masyarakat Polynesia adalah sesuatu yang sebenarnya cukup basic ya, fisik ya, bahwa pada saat ini perempuan dan laki-laki menikah dini ya. Untuk perempuan antara umur 12 sampai 16 tahun dan untuk lelaki antara 15, 16, 17, 18 tahun ya. Kalau di Ponorogo sendiri, dia menikah untuk pertama kali 18 tahun, 1803 ya. Jadi ini adalah sesuatu yang membedakan peran perempuan dengan ujung dari abad 19 waktu ada seorang Radha Najang Kartini lahir 1879 dan meninggal Miskram dalam 1904 ya, dan dia kena pinggitan selama 12 tahun sesudah haid pertama sampai dia menikah dengan Bupati Rembang pada 1903 ya, dan ini tidak terjadi pada abad 18. Jadi perempuan muncul di ranah umum, memikul tanggung jawab untuk keluarga dini dan menjadi ibu rumah tangga dini dan juga memikul peran sebagai administrator militer politik yang dini ya. Dan asal-usul dari apa yang saya akan memamerkan hari ini adalah salah satu kerjasama dengan Vincent Hauben. 1986 kita publikasikan, waktu itu Vincent adalah calon S2 di Leiden, dan kita mempublikasikan satu makalah namanya Spirited Srikandis dan Sly Sombodros, the social, political and economic role of women in the South Central Javanese courts in the 18th and early 19th centuries. Ya. Dan ini dipublikasikan oleh Elspeth Locker-Scholten dan Anke Niehoff di dalam satu buku yang namanya Indonesian Women in Focus, Past and Present Notions. Ya. Jadi apa yang kita akan bicarakan hari ini bermuara kepada salah satu inisiatif yang kita ambil pada pertengahan 1980-an. Waktu saya ada kerjasama yang sangat bagus sekali dengan Vincent yang mengakhiri karir akademik di Humboldt University di Berlin sebagai profesor, dan banyak makalah dan banyak artikel dan banyak buku yang dipublikasikan di dalam bidang sosioekonomi dari Indonesia modern. Tapi ini adalah salah satu artikel awal. Semoga dimenikmati. Buku ini Perempuan Berkasa di Jawa pada ujung abad 18 dan awal abad 19 ya. Buku ini sekarang di percetakan ke-6 dan ada sampul muka dari Melissa Sunjaya dari tulisan yang sangat bagus sekali ya. Jadi kita mempertanyakan mengapa perempuan-perempuan berkasa itu ditulis oleh saya dan Vincent Hauben pada waktu itu di Leiden, masih calon mahasiswa S2 ya. Kita berkumpul dan membuat satu makalah, satu tulisan untuk Frauenstudie Group di Leiden pada waktu itu yang akan menerbitkan beberapa buku mengenai peran perempuan di Indonesia ya. Dan mereka mengajak kita untuk membuat salah satu tafsiran atau salah satu refleksi mengenai sejarah dari peran perempuan. Dan waktu kita sedang menggali pakai Babad Besuki atau Babad Diponegoro atau Babad Yanti, dan juga sumber-sumber dari Belanda, muncul
salah satu profil dari perempuan di tatanan lama Jawa, yaitu sebelum Daniels datang pada bulan Januari 1808, yang menempatkan perempuan di dalam satu posisi yang sangat mengesankan, ya, dan memberi salah satu inspirasi atau salah satu pengertian dari pihak saya bahwa ini sebelum era kolonial yang notabene patriarki, tidak ada gubernur jenderal, tidak ada bina Lansebestur, tidak ada kontrolier atau residen, asisten residen yang perempuan, dan juga sebelum Muhammadiyah dan Islam yang formal pada ujung abad 19, peran perempuan sangat terasa sekali. Terasa di dalam semua bidang, ya, bidang militer, bidang politik, bidang sastra, bidang masyarakat umum, dan kita bisa melihat itu dari laporan dari Daniels sendiri yang sangat mengesankan, sangat terpukul mengenai bagaimana keterampilan dari prajurit estri. Prajurit estri adalah paswal pribadi Sultan di Jogja dan Sunan di Solo, juga Mangkunegaran, Raden Mas Said, Mangkunegoro I, mendirikan satu golongan khusus prajurit estri, dan mereka punya tugas di dalam beberapa bidang. Ya, bidang sastra mereka adalah penyalin untuk babad, dan di dalam kantor pecarikan mereka ada peran yang penting, tapi juga di dalam bidang militer sebagai paswal, dan menjelang maghrib tidak ada sebatang kara lelaki di areal dari keraton, pun di Jogja, pun di Solo, pun di Mangkunegaran, ya, sebab semua tugas untuk membela dan untuk close protection untuk sang raja adalah di dalam tangan perempuan, ya. Mungkin mereka bisa lebih banyak dipercaya daripada lelaki, dan juga lebih terampil memakai bedil dan memakai tombak dan keris, ya. Jadi ini adalah satu realitas, dan kita tahu bahwa mereka bukan untuk pamer saja, sebab waktu Inggris menyerbu keraton, Inggris Bay pada Fajar 20 Juni 1812, perwira satu-satunya, Lieutenant Hector Maclean dari 14th Regiment of Foot, Buckinghamshire, adalah satu-satu perwira Inggris yang tewas, dan dia tewas bukan di tangan lelaki tapi di tangan perempuan. Ya, dan pada waktu perang di Ponorogo ada perempuan yang muncul di medan perang, dan kita ada laporan dari residen Jogja semisal waktu Jogja dikepung pada bulan Agustus 1825 bahwa ada mayat dari perempuan pakai prajuritan, pakai seragam militer lelaki yang didapatkan di atas medan perang, ya. Dan ada beberapa perempuan yang muncul sebagai komandan, ya, seperti Raden Ayu Serang yang melululantakkan pasukan gerak cepat 400 orang dari Kapten Frederick Bushkens di Semarang, antara Semarang dan Demak pada bulan 2 September, malam dari 2 sampai 3 September 1825, dan juga Raden Ayu Yudakusumo yang punya markas di Purwodadi dekat Madiun, yang juga muncul sebagai salah satu panglima untuk Diponegoro, dan waktu dia menyerah kepada Belanda pada bulan Oktober 1828 sesudah pemberontakan dari ipar Diponegoro, Raden Tumenggung Sosrodilogo, wakil komandan dari prajurit Keraton Jogja. Dia muncul di hadapan Belanda, Raden Ayu Yudakusumo itu, dan ada laporan bahwa dia cukur rambut dan juga
pakai seragam untuk perang sabil sama dengan lelaki, ya. Jadi ini adalah satu realitas yang lenyap hampir total, ya, sesudah perang Jawa. Lenyap hampir total sebab ada patriarki kolonialis, ada patriarki dari pemerintah kolonial, dan juga ada formalisme dari Islam, ya, bahwa peran perempuan tidak diindahkan lagi, yang begitu menonjol, ya. Dan sekarang kita bisa lihat sebab di Jogja pada masa sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 punya 5 putri dan tidak ada lelaki, tidak ada putra, ya. Jadi dia sedang merencanakan salah satu transisi sesudah wafat beliau kepada ya putri mahkota Ratu Mangkubumi untuk menjadi sultan perempuan, ya. Dan mungkin masuk di benang otak bahwa ya tuladan dari prajurit istri, tuladan dari Panglima Diponegoro seperti Radanayu Serang atau Radanayu Yudakusumo, atau tuladan seperti Ratu Ibu, dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4, yang punya peran yang sangat penting sekali di dalam keraton, akan diorbitkan. Tapi kalau kita pergi ke Museum Keraton di Jogja atau di Ulan Sentalu di areal Kariorang untuk lihat bagaimana koleksi-koleksi mengenai keprajuritan tatanan lama, sama sekali tidak ada eksibisi mengenai prajurit istri, tidak ada eksibisi mengenai peran dari perempuan, ya. Dan itu agak aneh, ya. Ini satu realitas. DNA Indonesia ada DNA Polinesia. Polinesia ada satu, ya, masyarakat golongan manusia yang sangat mengindahkan dan sangat mengemukakan matriarki. Tapi matriarki itu sekarang sudah kecuali di Minangkabau sudah lenyap, ya. Jadi ini adalah salah satu misteri, ya. Mengapa sekarang tidak digali kembali salah satu sejarah yang sangat cemerlang sekali, sejarah dari perempuan seperti Ratu Ageng yang menjadi Eyang Buyut di Ponorogo, yang Emban di Ponorogo, yang mendidik di Ponorogo di dalam tarikat Kshatriya, dan bagaimana dengan ya dia adalah figur yang sangat penting sekali di dalam masa kecil dan masa remaja dari Diponegoro antara 1793 sampai 1803 waktu Ratu Ageng wafat dalam umur 70 lebih. Dia memegang peran yang sangat penting sekali di dalam masa muda Panglima perang Diponegoro, ya. Dari Diponegoro sendiri salah satu pahlawan nasional wahid, tapi di dalam masa muda tidak ada sebatang kara lelaki, semua adalah perempuan, ya, di Tegarejo, kecuali ulama yang datang dari luar. Tapi Ratu Ageng dan Ratu Kedaton, eyangnya dari Diponegoro, yang berasal punya keluarga dari Pamekasan, yang terkenal sangat saleh sekali. Dia yang kumpulkan arisan dari perempuan keraton yang mendukung Hajj dari rombongan haji ke Mekah dari keraton, yang mengumpulkan dana untuk membeli onta dari Jeddah sampai ke Haramain, dan mengumpulkan dana untuk ada sedekah khusus 1000 hari dari Ratu Ageng di Lembah Arafat pada 1805 waktu ada rombongan pada tahun Dao di Haramain dari Jogja, ya. Jadi ini adalah realitas dari tatanan lama yang sebenarnya harus diindahkan sekarang, harus diindahkan dan harus dirayakan, bahwa perempuan di dalam masyarakat Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia pada masa modern punya DNA bangsa yang sebenarnya DNA
dari matriarki, DNA dari perempuan-perempuan berkasa yang semoga ini bisa dibaca lagi di dalam buku ini, buku yang sekarang sudah ada satu siri khusus mengenai perempuan berkasa yang direncanakan dan dirancangkan oleh tulisan dan Melissa Sunjaya. Ya. Jadi mudah-mudahan ya di Jogja pada era baru, sejarah yang lama, sejarah dari matriarki, sejarah dari prajurit istri, sejarah dari ujung tombak dari tarakat Kshatriya seperti Ratu Ageng yang punya 4 mursyid yang menghubungi beliau dengan yang founder dari Kshatriya, Abdul Muhyi di Jawa Barat. Bisa dirayakan, bisa di-celebrate, ya, bisa ada sesuatu yang betul-betul menggoncangkan dunia, ya, bahwa masa depan Indonesia adalah masa depan yang di tangan ibu, di tangan perempuan. Dan kalau kita punya satu masyarakat yang dengan perempuan-perempuan terdidik dan perempuan yang tidak ada batas sama sekali kepada di bidang militer, bidang politik, bidang sastra, bidang yang lain-lain, Indonesia akan jauh lebih makmur dan jauh lebih damai. Ya, sebab leaders, pemimpin perempuan jauh lebih bijaksana. Matur nuwun. Saya menghubungi Peter di tahun 2016 karena tertarik dengan risetnya tentang Pangeran Diponegoro dan terlibat sepintas lalu dengan inisiatif membuka kamar Diponegoro di ex-Stadhuis, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Sejak itu, kami berkolaborasi mulai dari tahun 2020 untuk melebur pendekatan multidisipliner untuk mempersembahkan narasi sejarah melalui bahasa visual yang mudah dimengerti. Buku ini, Perempuan-Perempuan Perkasa karya Peter Carey dan Vincent Houben, yang pertama ditulis 1986, merupakan cetakan kelima dengan desain sampul menyajikan ilustrasi saya yang dikreasikan melalui proses riset berbasis praktik. Ya, buku ini memberikan kajian ringkas terhadap dunia perempuan di abad 18, abad 17, di mana mereka muncul di dalam bidang-bidang seperti politik dan militer yang sekarang ditutupi untuk mereka. Ya? Jadi ini memberi contoh bagaimana peran dari perempuan di dalam beberapa perang yang terkemuka seperti Perang Gianti antara 1746 sampai 55, Geger Spey, Juni 1812 dan Perang Diponegoro 1825 sampai 30. Ya, perkembangan sejarah, sains dan seni dapat menghidupkan kembali dan membuat gampang dijangkau satu sejarah yang sudah tenggelam. Jadi ini salah satu yang saya idamkan sebagai sejarawan untuk bisa kerjasama dengan orang seniman yang betul-betul berbakat untuk mengorbitkan sejarah dalam bentuk desain material yang sangat menarik sekali.